Hati-hati gunakan tanganmu, plop plop. Hati-hati gunakan tanganmu, plop plop. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, plop plop. Hati-hati gunakan kakimu, boom boom. Hati-hati gunakan kakimu, boom boom. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, boom boom. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Hai semuanya, kalian masih ingat nggak video ini? Video ini waktu kita latihan Natal tahun lalu. Kalian jangan bersedih ya. Walaupun tahun ini kita tidak bisa latihan seperti ini, tapi kita tetap harus bersuka cita ya. Kalian jangan bersedih, tetap berdoa agar corona ini cepat berlalu dan kita bisa merayakan Natal lagi. Ayo semangat, jangan lupa berdoa ya. Salam anak-anak, siap untuk beribadah kan? Kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang cerah ini. Engkau beri kesempatan untuk beribadah online. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih atas anugerah-Mu, cemerlang telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkan Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Badan budal, tapi aneh kering pendek, tapi aneh ibatak bebek, hehenya pandang hatinya pendek. Haleluya, kuasa hale Tuhan. Ya, tepuk tangan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi setiap firman yang telah disampaikan agar kami dapat menangkapnya dan kami dapat melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya." Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Anak-anak sudah melihat videonya tadi kan? Bagaimana tadi ceritanya tentang bangsa Israel menginginkan seorang raja. Nah, kita hari ini belajar tentang pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Sebelumnya anak-anak ingat enggak bangsa Israel pernah dipimpin siapa saja? Nah, pemimpin bangsa Israel yang pertama adalah Musa. Pinter. Nah, Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, setelah Musa meninggal, pemimpin yang kedua adalah Yosua. Oke, hebat, anak-anak masih ingat. Nah, Yosua ini yang memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setelah Yosua meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim-hakim. Salah satu hakimnya adalah Hakim Samuel. Ingat ya, Hakim Samuel. Nah, setelah Samuel ini sudah tua, dia perlu pengganti, dan penggantinya adalah anak-anak Samuel. Tetapi anak-anak Samuel ini pekerjaannya di dalam memimpin bangsa Israel kurang berkenan, dan bangsa Israel banyak yang mengeluh. Akhirnya bangsa Israel datang kepada Hakim Samuel. Mereka meminta agar diberikan seorang pemimpin untuk bangsa Israel. Mereka terus berteriak tiap hari, "Beri kami raja, beri kami pemimpin, beri kami raja, beri kami pemimpin."
Dan Samuel pun berdoa kepada Tuhan. Samuel berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan apa yang dikeluh kesahkan oleh bangsa Israel. Dan Tuhan mendengar itu, Tuhan menjawab doa Samuel itu, dan diberilah bangsa Israel seorang raja. Dan raja itu adalah Raja Saul. Nah, anak-anak, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Raja segala raja. Jadi kita adalah anak raja. Anak-anak, siapa di sini yang mau jadi anak raja? Angkat tangannya. Nah, anak-anak yang mengikuti ibadah hari ini, Bunda percaya kalian adalah anak-anak yang taat. Kalian anak-anak yang mau jadi anak raja. Kalian tetap angkat tangannya. Bunda mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau bercerita kepada kami bahwa Engkau adalah Raja segala raja, dan kami bangga menjadi anak raja. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya mereka semakin taat, mereka semakin setia, karena Engkaulah pemimpin dan raja kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, ikuti Bunda sekali lagi ya. Tangan kiri di atas, tangan kanan di dada. Mama-mama tolong bantu anak-anak ya. Ikuti Bunda ngomong. Aku anak raja, rajaku Tuhan Yesus. Nah, sekarang untuk yang kaum imam, anak-anak yang cowok. Aku pangerannya Raja Yesus. Oke, sudah. Nah, sekarang ganti yang kaum penolong, anak-anak yang cewek. Aku prinsesnya Raja Yesus. Ya, hebat anak-anak. Terima kasih, Tuhan berkati. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak Allah. Hari ini Kak Ais akan membuat aktivitas membuat mahkota. Bahan-bahannya disiapkan ya adik-adik. Ada kertas lipat, kertas besar berwarna putih, ada spidol, staples, lem, dan solasi. Pertama-tama adik siapkan kertas berbentuk mahkota seperti ini ya adik-adik. Lalu kita buat mahkotanya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Lalu kita staples supaya kuat. Lalu kita siapkan dua kertas seperti ini. Kita tuliskan pakai spidol Raja, yang kedua Saul. Lalu kedua kertas ini kita tempelkan di mahkotanya seperti ini. Yang bertuliskan raja kita tempel di sisi kiri. Yang bertuliskan Saul kita tempel di sisi kanan seperti ini. Lalu kita hias dengan tambahan ini seperti ini ya adik-adik.
Kalian bisa hias sesuka hati kalian. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. God bless you. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kini saatnya pertanyaan. Dengarkan baik-baik ya. Nomor 1, orang-orang Israel minta raja kepada siapa? Nomor 2, siapa nama raja Israel pertama yang dipilih? Yang ketiga, siapakah raja kita? Yang keempat, apa yang ingin kalian lakukan untuk raja di atas segala raja? Yang kelima, katakan dengan semangat ya, sambil angkat tangan kalian dan katakan, aku anak raja. Katakan sampai 3 kali ya. Oke, jangan lupa kalian kirimkan ke grup kelas masing-masing ya jawaban kalian. God bless you, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati.